Sehat Indonesia. Kenalkan, saya Dodi Rahmat. Mungkin sebagian Anda mengenal saya lewat masterduplikasi.com, yaitu sebuah situs yang mengajarkan kepada Anda bagaimana berbisnis di bisnis jaringan dengan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kali ini saya nggak akan bicara tentang bisnis jaringan, saya nggak akan bicara tentang bisnis di sini, karena bisnis, ketika Anda melakukan bisnis tapi tubuh Anda tidak sehat, maka percuma, tidak akan terjadi penjualan lebih bagus. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada Anda, karena ini suatu program saya, yaitu ingin lebih sehat, ingin lebih six pack, dan ingin lebih bugar dalam waktu 8 minggu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat satu public commitment, ya mungkin dari teman-teman atau dari Anda yang sudah melihat Facebook saya sudah membuat satu public commitment di situ bahwa dalam waktu 8 minggu saya ingin merubah pola hidup saya ingin merubah diri saya dari yang seperti ini, dari yang one pack saat ini menjadi body atau badan yang lebih ideal dan lebih sehat, tentu lebih bugar. Dalam program kali ini saya juga mengajak seorang teman saya, sahabat saya yang juga luar biasa hebat, karena di usia yang masih muda dia sudah menjadi salah satu pakar di bidang fisioterapi. Selain di fisioterapi, dia juga berprestasi sebagai seorang wellness trainer. Jadi bukan saja di bidang fitness tapi juga di bidang kebugaran. Mungkin tidak terlalu lama saya undang teman saya yang luar biasa ini, karena dia yang akan membimbing saya dalam waktu 8 minggu merubah seluruh kondisi fisik saya, kemudian merubah hidup saya untuk lebih baik dan lebih sehat. Saya panggil langsung dengan beliau, ini luar biasa, dengan Coach. Halo Coach, gimana kabarnya hari ini? Sehat, bugar, luar biasa. Sehat, bugar, luar biasa. Ya. Oke, Gimana Coach. maksud diri sendiri? Sehat, tambah sehat kan ya? tambah bugar. Tambah bugar. Oke. Jadi gini Coach, dalam beberapa waktu ini, beberapa hari yang lalu saya kan bikin satu public commitment nih. Wah, saya berani nih bikin public commitment. Gimana caranya hanya dalam waktu 8 minggu saya bisa merubah pola hidup saya, termasuk merubah kondisi tubuh saya yang mungkin sebagian besar orang bilang ya ini pasti overweight lah ya, menjadi lebih six pack seperti Coach Anas. Nah, itu komitmen saya dari teman-teman sosial media. Pertanyaan saya gini Coach, nah, ketika saya ingin membentuk tubuh saya, kemudian mengurangi berat badan, kemudian faktor apa sih yang bisa mempercepat sebenarnya supaya target saya bisa tercapai dalam 8 minggu? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa banyak orang, ya termasuk mungkin sebagian dari rekan-rekan saya di Indonesia, itu ketika dia sudah melakukan latihan dan dia sudah diet, ya, tapi tidak tercapai berat badan yang ideal, kemudian juga tidak tercapai bentuk tubuh yang proporsional. Mungkin Coach Anas bisa bagi tips kepada rekan-rekan saya di Indonesia. Luar biasa sekali pertanyaannya. Oke. Yang faktor yang pertama mempengaruhi kerja kita adalah metabolisme. Metabolisme tubuh kita, kemudian masa otot kita. Masa otot ya. Masa otot kita. Kemudian tingkat aktivitas kita. Tingkat aktivitas. Kemudian diet. Paling luar biasa itu diet. Diet gitu ya. Itu yang mempengaruhi bagaimana saya bisa lebih cepat, kemudian bisa lebih membentuk tubuh ya. gitu ya. Nanti masuk dan keluar. Nanti mungkin terus bisa jelasin ya di video lainnya, gimana sih sebenarnya dengan kondisi tubuh seseorang yang berbeda itu, termasuk dietnya seperti apa, latihannya seperti apa gitu ya. Kurang satu lagi. Iya, apalagi nih Coach? Kurang umur. Umur ya. Jadi umur juga mempengaruhi ya. Juga. Termasuk umur juga mempengaruhi bagaimana orang bisa lebih cepat atau lambat dalam latihan gitu ya. Latihan. Nah, ini kan hari pertama saya nih Coach, ya kan. Nah, saya boleh dibagi sharing juga nggak nih? Tadi saya bilang 8 minggu nih ya, 8 minggu untuk bisa menjadi bentuk tubuhnya ideal seperti Coach Anas. Fase-fase latihannya itu seperti apa aja Coach? Untuk fase latihan. Ya, fase latihan seperti apa? Mungkin bisa di-sharing juga. Yang fase yang pertama paling utama adalah cardiac endurance. Cardiac endurance ya. Maksudnya apa itu Coach? Cardiac endurance kita ini melatih ketahanan jantung kita. Karena beda, tadi saya telah jelaskan kan tingkat aktivitas kita berbeda antara pekerja yang di luar, pekerja lapangan lah ya, yang berkaitan fisik, sama pekerja yang dalam itu juga ada materi kantor. Kan untuk lebih banyak menguras di pikiran daripada fisiknya. Nah, itu menyesuaikan, kita latih ketahanan jantung kita untuk menyesuaikan latihan-latihannya untuk kita targetkan untuk apalagi Master Dodi dari ingin 8 minggu. Kemudian fase pertama endurance, itu berapa hari?
1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Kemudian fase kedua Fase kedua adalah fase fat burning atau weight loss. atau fat burning atau weight loss, atau mungkin kalau orang Belanda bilang ini adalah pembakaran lemak ya. Jadi ini berarti setelah minggu kedua. Setelah minggu. Setelah minggu pertama. Ya, Jadi minggu minggu pertama kita lebih fokuskan ke endurance, kemudian minggu kedua endurance ditambah dengan fat burning. Oke. Kemudian setelah fat burning tahap selanjutnya apa fasenya? Kita fokus bodybuilding. Bodybuilding, shaping ya. Shaping ya. Bentuk badan gitu ya. Itu adalah mulai dari minggu kedua sampai ke minggu ke-8. Oke, jadi dalam bodybuilding itu juga endurance dan fat loss tetap dilakukan. Oke, jadi mulai yang pertama agak ringan kita endurance dulu, kemudian minggu kedua adalah kita endurance ditambah fat loss, kemudian minggu kedua ke belakang adalah endurance, fat loss plus shaping. Jadi ini akan mempercepat prosesnya ya. Oke Gus, berarti itu fasenya. Nah, ini kan hari pertama saya nih berlatih gitu kan. Ini menu hari ini apa nih Gus? Menu hari ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya, benar cardiac endurance kita. Cardiac endurance. Latih dulu. Oke, berarti fasenya kita harus mengukur apa dulu Gus sebelum latihan nih? Untuk supaya kita lebih tahu progresivitas latihan kita, kita baik menimbang badan dahulu. Menimbang berat badan kita ya. Tujuannya untuk apa itu? Untuk mengetahui progresivitas latihan kita, jadinya berhasil enggak nih program latihan kita, Oke. berhasil enggak kita mengurangi berat tubuh kita dalam seminggu ini Oke. dibandingkan minggu lalu. Oke. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita mengukur berat badan, kemudian ada apa lagi dulu sebelum latihan? Sebelum latihan, tentunya heart rate. Heart rate ya. Heart rate. Heart rate. Jadi rata-rata jantung kita ya. Iya. Oke. Itu tujuannya untuk apa Oke. Untuk mengukur ketahanan jantung kita terhadap aktivitas kita. Oh, seperti itu. Ya, Kemudian mengukur tingkat kebugaran kita gitu ya. saat melakukan pekerjaan ringan, sedang maupun berat. Oke. Kemudian yang ketiga yang diukur adalah BMI. BMI. Kalau Anda tahu BMI kan Body Mass Index ya. Nanti di video terakhir akan ada infografiknya bagaimana Anda bisa mengukur BMI, kemudian Anda bisa mengukur heart rate. Ya, kemudian kita kombinasikan antara berat badan, umur ya untuk membuat latihan Anda lebih efektif gitu kan. Oke. Berarti mulai saat ini kita ukur berat badan, baru kemudian kita mulai apa nih hari setelah tadi bilang kan sebagai endurance gimana caranya? Pertama Caranya pada pemanasan dulu. Pemanasan itu nama training ya, nama fitness ya. Kalau orang sebut itu warm up. warm up ya buat latihan. Jadi apa yang saya lakukan? Ya. Paling tidak kecepatannya harus 4 sampai 5. Jadi ini bukan lari tapi kita jalan cepat. Jalan cepat selama 5 menit. 5 menit ya. Kecepatannya 4 sampai 5 km. 4 sampai 5 km. 4 sampai 5 km. Saya selama 5 menit. 5 menit. Jadi nggak terlalu berat dulu Iya, ya. saya kan warm up. Pemanasan. Oke, ini dilakukan selama 5 menit ya. Oke, karena ini videonya cukup panjang, nanti kita sambung setelah video menit ke-4 menit ke-5. Ini udah mau 5 menit nih. Setelah ini kita langsung stretching ya. Iya, bagus. Oke, yang saya tunjukkan ternyata 5 menit berjalan dengan 5 km per jam bagi Anda yang nggak biasa olahraga kayak saya, itu cukup lumayan ya. Jadi selanjutnya setelah ini kita lakukan stretching lagi sampai masa. Oke, ikuti video saya di Stretching kita mulai dari kepala dulu, dari atas, kemudian tengah, kemudian menuju ke bawah. Oke. Pertama ikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bawah. 1, 2, 3, rasakan sampai terasa tarikannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentu samping. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. lepas. Ya, kita
4, 5, 6, 7, 8. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga bisa variasi dengan lebih menjauh. Nah, ini juga untuk mengulur otot-otot hamstring kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Sekarang atas kaki belakang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. Ya, bagus. Ah. Ya, kemudian untuk lengan samping 1, ditekuk ininya supaya maksimal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ya. Bagus. Selanjutnya Selanjutnya selesai nih ya. ya, Terus stretching ya. stretching kita sekarang bawah. Bawah ya. Oke, pertama. Oke. Angkat dulu. Ya. Enggak cuma diangkat tapi tak dorong. Nah. 1, 2, Ini bener-bener 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang buka. Ya. 1, 2, Tidak segampang apa yang tidak. 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Oke, Itu tadi untuk otot dalam sama luar. Sekarang untuk depannya. banyak yang Ini. ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nanti itu bisa dilakukan pada sisi lawannya ya. Oke, lawan. Nah, kita persingkat sesi ini supaya. Oke. Nah, Habis ini selanjutnya ini setelah kita tangan terus ya. sekarang ke belakang. Ke belakang. Oke, belakang Oke. gini. Kita posisi pasang kuda kuda depan. Ya, Ya. itu. Oke. Bagus seperti itu. Ya. Kita kok depan seperti itu bagus. Nah, ini kurang lurus. Lurus. Nah, ini. Nah, ini. Jadi yang ter-stretch adalah otot-otot sini, otot betis belakang ini ter-stretch, terulur. Ya, ini untuk fungsi yang begitu. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Sekarang untuk otot belakang yang atas ini. Tadi kan betis, sekarang paha belakang. Oke, sekarang gini. Katanya gini. Nah, oke. Nah, ya bagus gitu. Nanti udah yang belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Oke, berarti ini stretching yang terakhir nih. Oke, terakhir. Oke, yang terakhir gimana nih yang terakhir? Sekarang tadi kan ambil kayak mau cium Iya, dulu ya. cium dulu. Sekarang gini ya. Ini naik diulur sana. Gini aja. Nah, cukup gak usah cium dulu cuma gini aja. Ya. Ini otot bagian depan betis, kalau ini betis ya. Ini otot bagian depan ini ter-stretch, terulur. Juga bisa ngulur hamstring kita. Oke. Kita Udah stretching ya. Berarti menu latihan setelah stretching ini apa? Sekarang ini. kita latihan cardiac endurance. Nah, ini yang udah masuk ke cardiac endurance ya. Oke. Terus fungsinya apa nih untuk cardiac endurance? Tadi udah bilang untuk kesehatan jantung. Tapi kan prestasi juga sudah bilang bahwa orang yang seperti saya terus pengen bentuk yang ideal dalam waktu cepat, itu cardiac endurance-nya nggak biasa. Terus bisa dijelasin nggak coach? Ya. Untuk teman-teman saya di Indonesia sekalian. Kita di sini pakai HIIT, singkatannya High Intensity Interval Training. Training. Nah, jadi pelatihan intensitas dengan interval yang tinggi. Oke, itu bisa membantu fungsinya atau apa kalau ini? Untuk melatih cardiac endurance kita atau ketahanan jantung kita. Selain itu juga untuk apa? Fat burning juga. Ini juga bisa untuk fat burning sekali lagi seperti Untuk endurance, untuk fat dapat, burning, fat burning juga dapat. dapat juga. Jadi langsung satu latihan Satu langsung latihan. fungsi ya. Oke. Untuk latihannya kayak gimana? Coach bisa dijelasin? Jadi latihannya ini terdiri dari jalan cepat, kemudian lari, sprint, Ya, tapi sprint. bukan sprint seperti sprinter itu. Ya. Jadi kita pertama 5 menit pertama dalam kecepatan 5 km per jam. 5
untuk jalan ya berarti. Jalan ya, jalan cepat. Oke, 5 menit pertama jalan cepat 5 km per jam. Oh iya Mas Dodi, ini Iya. tadi soalnya kenapa Kak saya bilang langsung 5? Karena tadi kita sudah warm up. Oh, udah warm up ya. Kalau Tadi udah beda ya, beda lagi kalau kita memang ingin langsung HIIT sendiri ini. Kalau IIT sendiri tetap pertamanya harus melakukan apa namanya tadi warm up dulu ya. Jadi karena saya tadi udah warm up berarti sekarang kita langsung 5 ke hit ya. Iya, HIIT ya. Oke, jadi 5 menit pertama jalan 5 km per jam, kemudian langsung dipencet 1 menit selama 1 menit 12 km per jam. jadi kayak orang lari nih. Ya, saya bilang kan sprint tadi. Ya, sprint 12 km per jam selama 1 menit ya. Setelah itu Kemudian turun lagi. ya. 5 menit. 5 menit lagi. 5 menit Kali 7 km tapi. Tapi 7 km Jadi nggak langsung cepat. ya. Itu 7 km itu batasnya jalan cepat. Jadi kalau lebih dari 7 maksudnya itu udah masuk lari kecil. Oh, udah Ya, termasuk ini- nanti jogging ya. Ya, benar. Setelah 5 menit lanjutnya juga Lari lagi ya lagi. polanya. Ya. Lari lagi ya. Lari lagi, 1 sprint. menit lagi ya. Ya, 12 km per jam lagi. Ya. Oke, setelah 12 km per jam 5 menit 5 menit lagi. Jadi ya. polanya kalau sahabat saya rekan saya di Indonesia, polanya adalah 5 menit jalan, 1 menit sprint, 5 menit jalan, 1 menit sprint, 5 menit jalan, 1 menit sprint. Kemudian yang terakhir 3 menit. Iya, 3 menit. Ya 3 menit 3 dengan menit kecepatan 5 Iya. km per 3 jam. km per jam. Kemudian 2 menit kecepatannya semakin turun. Semakin turun 3 kemudian akhirnya 2 akhirnya 1 sampai berhenti. Jadi itu fungsinya untuk endurance plus bakar lemak ya. Oke, kita lihat ya apa latihan kita HIIT kali ini ya, latihan kita. Oke. Berarti ini yang pertama adalah 5 menit ya, coach ya. Kita start dulu ini. Tapi sebenarnya kan coach ini tidak harus dilakukan di gym kan. Iya. Jadi di rumah pun bisa ya. Yang penting bisa tahu kira-kira dia jalannya 5 menit itu seperti apa. Kira-kira kilometer kecepatan seperti apa? Oh, Gitu ya. ini yang 5 menit. Ya, 5 menit. 5 menit pertama 5 menit pertama 5 km per jam. seperti ini. Ya. Jadi kita lakukan 5 menit dan untuk ini saya potong dulu videonya. Nanti setelah 5 menit kita akan sambung ke yang Oke, sudah 5 menit berarti saya langsung ke kecepatan 12 ya. Iya. Oke, nanti kita mulai sprint. Berapa menit? 1 menit ya? 1 menit. Oke, ada yang di rumah. Bagi Anda yang di rumah bisa jalan seperti ini dari 5 menit kemudian 1 menit 12 km per jam seperti ini. Master Dodi. Setelah 1 menit sudah hampir selesai 1 menit kita balik ke kecepatan awal diturunkan menjadi 7 km per jam selama 0 menit. Gimana Mas Dodi? Iya. Bisa. Ya, jadi ini sesi sprint yang terakhir. Jadi kan polanya tadi kan 5, 1, 5, 1, 5, 1. Nah, 1 yang sprint yang terakhir, kemudian kita 3 menit, kecepatan 5, kemudian menurun lagi 2 menit, kecepatan 3, dan harus selesai. Ya, kita turunkan sudah sesi sprint yang terakhir sebelum ini. Gimana Mas Dodi? Bila Ya, dimulai berapa kecepatannya dari 1 sprint terakhir tadi ini kita menuju 5 sekarang 5 km per jam selama 3 menit dan semakin menurun dan selesai untuk program high intensity interval training. Oke coach. Udah saya ya udah mau nih 20 menit demi six pack. Oke, soalnya coach kali itu udah sesi HIIT ya. HIIT. Soalnya apa nih? Soalnya kita menuju latihan core. Core, jadi latihan intinya. Jadi apa aja di latihan core itu? Ya, latihan ini terdiri dari plank,
kemudian terdiri dari latihan setengah sit up. Nanti kita lihat di latihan langsung ya. Udah itu saja. Ya. Oke, sudah bisa kita live, kita lihat sesi latihan core setelah di video selanjutnya. Coach, tadi kan kita udah hari ini ya, di cardio segala macam. Nah, sekarang menu selanjutnya apa nih? Menu selanjutnya kita latihan core exercise. Core exercise, berarti ini latihan inti ya. Ya, latihan inti. Jadi di dalam perut ya. Berarti apa aja nih yang dilatih di sini? Metode latihannya kayak gimana? Metode latihan ini latihan kontraksi statis. Ini kontraksinya itu tetap kontraksi statis tadi dilanjutkan variasi, ditambahin ada kita sendiri variasi. Tapi tetap itu tujuannya untuk melatih otot perut, otot punggung juga. Oh, gitu. Nah, jadi keseimbangan antara ini. Oh, Perut dan punggung. jadi langsung untuk bentuk ya. Jadi di hari pertama ini kita udah cardio untuk jantung, tadi untuk bakar lemak juga. kita juga apa untuk bentuk ya. Tapi porsinya nanti Porsinya setiap lebih bulan akan akan naik ya. akan naik. Ini pertama tidak terlalu dikasih dikasih yang terlalu tinggi Oke. porsinya. Oke, berarti latihan pertama nih apa? Ya. Kita pertama langsung plank. Plank ini seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti kalau kita harus apa gini ya? Kita harus apa gini? Ya. Nah, kita sekarang dulu. Nanti dulu. Ya. Jadi terus bertahan untuk pertama kali sampai 30 detik dulu ya. 30 detik ya, 30 detik dulu. Ini mulai. Gimana Mas? Kurang 10 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Nah, variasi yang selanjutnya untuk melatih otot sabuk oblik namanya. Jadinya sambil begini, sambil di posisi plank begini. Ada gerakan. Nah, untuk pertama kali karena ini cukup berat, 15 detik dulu aja. Nanti berikutnya baru ditingkatkan. Karena ini ada penggabungan antara statis dan dinamis. Sebentar ya. Oke, berarti berapa detik? 15 detik, 15 detik ya. Ntar yang berapa 15 detik? Nggak apa-apa. Iya. Diskon. Ini bisa bukan berarti 15 detik itu angka yang ini, angka yang harus dicapai. Tapi itu kalau kita memang benar-benar sudah salah, kita bisa berhenti sejenak, lanjutkan lagi sampai pokoknya sampai 15 detik. Oke, kita lanjut ya, langsung ya. Oke, siap Mas? Bisa. Oke, bentar. Yuk, mulai. Oke, bagus. Ya, cukup. Ya. Kita tadi ternyata sudah lebih dari 15 detik. Ternyata dalam besar body masih kuat ternyata. Bisa dilanjutkan 30 kan maksudnya 15 ini saya bilang tadi bukan angka yang harus dicapai, tapi bisa kurang juga bisa lebih. Pokoknya pertama kali dalam angka 30 detik itu paling maksimal karena kita conditioning dulu kan badan kita masih belum biasa untuk melakukan aktivitas yang berat seperti ini. Oke, berarti setelah ini terakhir nih ya. Ya, terakhir. Oke, berarti udah selesai 15 detik ya. Ya. Ada lanjutan lagi? Ada lagi. Aduh, Lebih mengenal lagi untuk Ya. perut. Apa nih? Nah, ini namanya posisi sit up. Tapi tahan. Ya, Tahan makanya ya. kan betul. Ya, Berapa detik? Terus 30 detik dulu. 30 detik ya. Berarti kita seiring berjalan waktu, kita tambah intensitasnya, kita tambah porsinya. Ya, Benar-benar. Ya. Sabar. Oke. 30 detik ya. Iya, iya. Nah, setelah latihan ini ada latihan lagi apa? Kita latihan ini. Selesai ya? Kita latihan ini. Ya. Kita lakukan 10 kali. Aduh. Oke, baby six pack. Ya, 8 push up 10 kali sama sit up juga 10 kali. Sit up 10 kali,
push up 10 kali ya. Setelah yang ini ya. Iya. Berarti 3 latihan lagi ya kita Iya. selesai. Oke, lanjut rekan sehat Indonesia, kita ikuti train dari Coach Anas ini. Oke, Coach, kita mulai ya. Oke. Pertama begini ya. Posisinya gitu ya, terus akan menjalan ini. Oke. Ya. Kurang mulai. Seperti itu ya, bagus. Terus, tahan dulu. Yuk mulai. Oke, mulai. Lima belas detik lagi. Ya cukup. Rasa ya? Rasa sekali. Bisa. Iya. Gila, ini proses sekali ya, Coach. Iya, memang. Jadi kayak ditarik gitu ya. Iya. Jadi untuk mengencangkan terus sekaligus bisa juga bakar normalnya di sana. Terus bentukan sebakar ya. Iya, tapi bakarnya bukan berarti bakar langsung dibakar habis. Oke. Dan bukan pembakaran itu beda. Dan latihan yang Oh, beda. Pertama. Oke, lanjut kita apa nih, Coach? Terus bisa ngaduk sini biar nggak ini nggak berat ya. Terus ini, Coach. Nah, Ya. ini, Coach. Nah, selanjutnya apa nih, Coach? Oke. Kita udah dalam posisi sit up nih. Sekalian kita sit up 10 kali. Sit up ya, berarti. Kalau tadi posisi apa namanya? Ini namanya otot rectus abdominis. Ini untuk otot sini aja. Oh, Iya. kalau sit up fungsinya? Sit up maksudnya untuk mengencangkan otot bro. Oh. Sama bentuknya juga. Oke. Berarti ini berapa kali? 10 kali ya? 10 kali. Oke, caranya gimana, Coach? Bisa Ya. dicontoh? Mungkin ada yang bisa melakukan sambil ini tekuk, juga ada yang lurus. Yang bagus yang mana? Yang bagus, dua-duanya bagus. Oh, ya. Iya. Cuma variasi aja. Pakai saja. Iya. Cuma kalau untuk yang tingkat lanjut memang diajarkan ini lurus karena full. Nah, bisa full. Ini juga bisa untuk fleksibilitas. Tapi kita awal tidak terlalu baca. Oh, ini aja. Ini, ya. Tangan di atas kepala, di belakang kepala. Satu seperti itu. Ini kalau nggak kuat gimana nih? Ya berhenti istirahat dulu. Oke. Berapa? Kasih dulu. 10 ya? Ya. Dicoba kasih berarti. Ya, mulai 1, 2, 3, 4. Ya, saya tahan ini harus ditahan pertama kali. Yuk. Nah, 2. Bagus. 4. 5. 6. Yuk, berangkat lagi. Semangat, semangat, Master. 7. Kurang 3 lagi, pemirsa. Iya, 8. Nah, berapa kali? Nggak kuat. Ya, istirahat dulu boleh. Jadi ini kalau untuk yang masih pertama nggak bisa dipaksakan 10. Ini kalau gimana Mas Duri? Aduh, sudah apa namanya? Ini kita udah pengen ya main, tapi rasanya kayak Oke, Berarti berarti udah udah kayak opsi udah lelah gitu ya? Iya, boleh dicukupkan aja kalau bagi pemirsa dimanapun, dia dicoba di rumah dimanapun dicobanya latihan sit up ini. Kalau sudah mencapai yang Anda sudah cukup itu maksimal, sudah berhenti aja nggak apa-apa. ini Ini maksudnya udah nggak kuat, berhenti aja Iya. tidak memaksa. Iya. Terlalu diforsir ya. yang ada di box ya, Juga yang bagus juga. Oke, selanjutnya apa nih latihan terakhir? Latihan terakhir kita push up 10 kali. Kuat nggak Dodi? Kuat. Oke. Dari sini, Coach. Kita upayakan ya pusat 10 kali ya. Ya, diupayakan. Posisinya gini. Ya, Oke. ya. Mulai. Ya, bagus itu lurus. Angkat. Nah, 2, 3, 4, bagus. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, bagus. 10 terakhir. Oke, bagus sekali.
Inilah sesi latihan kita hari pertama menjaga six pack dalam waktu 8 minggu. Latihan berikutnya tentu ada porsi yang berbeda ya. Ya beda. Ini kan untuk penyesuaian pertama mas. Oke, sip. Oke, itu saja dari saya, Mas Rodi dan Coach Anas. Sukses selalu.